Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan salah satu hasil penelitian kami yang membahas terkait organisasi kedaerahan yang ada di Kota Medan, khususnya di Sumatera Utara, di mana kami akan membahas tentang organisasi BM3. Sebelumnya, perkenalkan saya Otniel Bukatapi Mejobo sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya di sini. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Udeda Boyminto Panjaitan. Perkenalkan nama saya Adil Joseph Syadari. Perkenalkan nama saya Dejalul Sembiring. Nama saya Christian Ari Mulia. Baik, mungkin demikian perkenalan dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk langsung ke bagian latar belakang yang mungkin akan dijelaskan oleh Christian. Pada Christian dipersilakan. Oke, sini saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami ini. Sumatera Utara itu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan banyak keragamannya. Keragaman di Sumatera Utara itu sendiri terlihat melalui kehidupan masyarakat Sumut yang harmonis, walaupun tinggal di lingkungan yang memiliki identitas yang berbeda-beda. Dalam data BPS 2023, Sumatera Utara memiliki Sumatera Utara termasuk daerah dengan etnis terbanyak. Suku Batak menjadi etnis paling banyak yang juga terbagi atas subetnis seperti Toba, Karo, Mandailing, dan Simalungun. Etnis lainnya adalah etnis Melayu yang menempati wilayah di sekitar pesisir Sumatera Utara. Kemudian suku Nias paling dominan berada di wilayah Kepulauan Nias. Etnis lainnya adalah Minangkabau, Aceh, dan etnis Tionghoa yang berada hampir di setiap kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Selain etnis, provinsi ini juga memperlihatkan keragaman dalam hal kepercayaan. Data BPS menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam sebanyak kurang lebih 65%, diikuti oleh Kristen Protestan kurang lebih 26%, Katolik kurang lebih 6%, dan juga Buddha Hindu, serta Konghucu. Pola persebaran agama juga relatif tersegmentasi secara geografis. Wilayah Tapanuli dan Samosir cenderung Kristen, sementara pesisir timur seperti Medan dan Deli Serdang dominan Islam. Selain keberagaman yang dijelaskan, masih terdapat keberagaman lainnya seperti bahasa, rumah adat, tarian adat, hingga tradisi. Keberagaman yang hadir di Kota Medan ini membuat banyak bermunculan organisasi kedaerahan yang menjadi wadah bagi setiap etnis untuk berkumpul. Salah satu organisasi kedaerahan yang terkenal di Sumatera Utara adalah BM3, atau kepanjangannya Badan Musyawarah Masyarakat Minang. BM3 merupakan organisasi kedaerahan Minang yang berdiri sejak 1965 atas inisiatif Wali Kota Medan masa itu, yakni Dr. Andes Sukarni dan Ketua DPRD Medan Umi Janus Jamin, sekaligus Ketua pertama masa itu, dengan tujuan menyatukan beragam organisasi perantau Minangkabau di kota ini dalam satu naungan. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bijalil. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan kawan saya tentang latar belakang Kota Medan. Ini saya akan menjelaskan latar belakang profil BM3 sendiri. Tadi sudah dijelaskan kawan saya, Medan itu dikenal sebagai kota dengan masyarakat yang sangat beragam. Kemudian dari situlah muncul banyak organisasi kedaerahan yang menjadi tempat berkumpul bagi setiap etnis. Salah satu yang cukup dikenal di Kota Medan ini adalah organisasi BM3 khususnya di Sumatera Utara. BM3 sendiri merupakan organisasi masyarakat Minang yang sudah berdiri sejak tahun 1965. Jadi bisa dibilang cukup tua dan berpengalaman. Organisasi ini dibentuk atas inisiatif dua tokoh penting saat itu, yaitu Wali Kota Medan Dr. Andus Sukarni dan Ketua DPRD Medan Ibu Umi Janus Jamin, yang juga menjadi ketua pertama BM3. Nah, tujuan awal pembentukan BM3 ini sangat jelas, yaitu menyatukan berbagai organisasi perantau Minang di Medan dalam satu wadah bersama agar lebih kuat dan kompak. Kantor pertamanya berdiri di Jalan Adinegoro nomor 1 Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Secara
kalau kita lihat visi dan misi secara umum, visi BM3 ini adalah menjadi tempat berkumpul dan bersilaturahmi bagi seluruh masyarakat Minang yang ada di Sumatera Utara, khususnya Medan. Nah, kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, BM3 mempunyai dua misi utama, yaitu menjalin dan mempererat hubungan antar warga Minang. Yang kedua, melestarikan budaya Minangkabau seperti melalui pertunjukan seni dan budaya khas Minang. Untuk program kerja dan struktur organisasi ini, salah satu program besar BM3 saat ini adalah membentuk perwakilan hingga tingkat kecamatan. Saat ini BM3 sudah memiliki cabang di 8 kecamatan di Kota Medan. Selain itu, BM3 juga aktif memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat Minang yang tinggal di Medan melalui advokasi ke pemerintah. Tentang struktur organisasinya sama seperti organisasi pada umumnya. Saat ini BM3 dipimpin oleh Dr. Deli Yuzar sebagai ketua dan Taufik Hidayat Tanjung yang adalah narasumber sebagai sekretaris umum. Total ada sekitar kurang lebih 40 pengurus yang berasal dari berbagai latar belakang seperti birokrat, akademisi, dan tokoh masyarakat. Peran dan kontribusi BM3 hadir di Kota Medan adalah sebagai bukti bahwa masyarakat Minang di Medan ingin terus menjaga budaya dan nilai-nilai luhur mereka. Tidak hanya itu, BM3 ini juga aktif membangun hubungan yang baik dengan etnis-etnis lain sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kota yang majemuk. Di bawah kepemimpinan para tokoh Minang, BM3 juga menunjukkan kepedulian terhadap isu toleransi dan keberagaman. Nilai-nilai yang sebenarnya juga melekat dalam budaya Minangkabau. Potensi dan tantangan, meskipun BM3 bukan organisasi politik, kita tidak bisa menutup mata bahwa jaringan sosial yang mereka miliki ini sangat kuat. Hal ini bisa saja memberi pengaruh dalam politik lokal, misalnya dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu. Nanti akan dibahas oleh teman saya lebih lanjut. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menjelaskan apa saja kerangka teori yang kami gunakan untuk mengkaji fenomena ini, untuk mengkaji dari BM3 tersendiri. Yang pertama itu ada teori pluralisme budaya, dan yang kedua nanti ada teori partisipasi politik non institusional. Kita akan membahas teori pluralisme budaya terlebih dahulu. Apa sih teori pluralisme budaya itu? Nah, teori pluralisme budaya itu adalah teori yang menjelaskan bahwa keanekaragaman etnis adalah sesuatu yang bersifat inklusif, sehingga perlu mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan dukungan dalam suatu masyarakat. Pluralisme budaya itu jadi sebuah ideologi yang haruskan adanya pelestarian budaya dan pengembangan keanekaragaman dalam masyarakat. Richard Prati sebagai salah satu tokoh yang mengungkapkan teori ini mengatakan bahwa budaya itu bukan cuma menerima keberadaan kelompok etnis yang berbeda, tetapi juga mengafirmasi hak mereka untuk mempertahankan identitas budaya, bahasa, dan tradisi mereka dalam ruang publik. Nah, teori pluralisme budaya ini ada dua bentuk. Yang pertama itu ada yang berbentuk insular. Yang insular ini terjadi ketika kelompok lebih mempertahankan identitas etnis dan bahasa dibanding budaya sekitarnya. Sedangkan pluralisme budaya dimodifikasi lebih kepada mempertahankan identitas etnisnya sekaligus identitas etnis lainnya juga. Apa sih hubungan antara teori ini dengan BM3? Nah, teori ini sendiri berperan penting dalam menjelaskan bagaimana organisasi BM3
dapat hidup berdampingan secara damai dan tetap menjaga keunikan budaya masing-masing kelompok. Kehadiran BM3 di kota Medan dapat dipahami melalui lensa teori ini dikarenakan BM3 itu menjadi salah satu contoh konkret dari praktik pluralisme budaya yang dimodifikasi. Kemudian kita lanjut ke teori partisipasi politik non-institusional. Teori politik non-institusional ini hadir atas munculnya pendekatan partisipasi politik klasik yang seperti kita tahu itu terlalu fokus kepada pendekatan formal, perilaku formal seperti voting, kampanye, terus menjadi anggota partai ya seperti yang kita tahu umumnya bagaimana politik itulah. Nah, dari ini hadir sebagai respons. Dari ini menjelaskan bahwa keterlibatan politik masyarakat itu enggak selalu melalui jalur formal yang saya jelaskan tadi, tapi bisa juga melalui cara-cara yang lebih fleksibel seperti membentuk komunitas, diskusi publik, penggunaan media sosial, bahkan demonstrasi juga termasuk dalam teori partisipasi politik institusional ini. Ada salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ini yaitu adalah Russell J. Dalton yang melalui karya The Good Citizen, Younger Generation Shaping American Politics. Dalam buku ini beliau berargumen bahwa generasi muda cenderung memilih bentuk partisipasi yang lebih kreatif dan langsung bertampak seperti kampanye digital, advokasi kebijakan, atau kerja sosial berbasis itu. Menurut Dalton, partisipasi non-institusional itu bukan tanda apatisme politik, melainkan bentuk baru dari keterlibatan demokratis yang lebih reflektif terhadap nilai-nilai kebebasan individu dalam ekspresikan diri. Nah, dalam proses pengkajian terhadap BM3, teori ini berperan penting untuk membantu kami dalam menganalisis sejauh mana sih keterlibatan organisasi BM3 ini dalam konteks politik elektoral di Sumatera Utara dan di Kota Medan. Sebab memang BM3 ini tidak secara eksplisit menampilkan dan menyatakan keterlibatan mereka dalam dunia politik. Tapi mereka tetap memiliki peran penting dalam memfasilitasi ruang politik bagi para komunitasnya, bagi para anggotanya. Dengan demikian, teori ini sangat relevan menurut kami untuk mengkaji, untuk memahami model keterlibatan politik yang fleksibel dan berbasis dengan komunitas seperti yang dilaksanakan dan dijalankan oleh organisasi BM3 tersebut. Untuk materi selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Baik, kita masuk ke metode penelitian. Jadi untuk penelitian ini menggunakan judgment penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumbernya berupa sumber data primer. Data primer menurut Sugiono adalah informasi yang diperoleh pertama kali oleh peneliti menyangkut variabel yang menjadi tujuan utama penelitian. Sumber data primernya diperoleh dengan wawancara secara langsung pada salah satu pengurus BM3, yakni yang pertama narasumber 1 dengan Bapak Taufik Hidayat Tanjung yang di pengurusan BM3 menjabat sebagai Sekretaris Umum BM3 periode tahun 2022 sampai 2026. Dan yang kedua itu narasumber kedua Bang Randy Mandi, salah satu anggota bidang kepermudaan BM3. Yang ketiga narasumber ketiga itu Bang Dedi, pedagang Minang yang bergabung dalam BM3. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan wawancara. Wawancara teknik pengumpulan data ini adalah metode di mana peneliti memperoleh informasi langsung dari responden dengan cara bertanya secara lisan. Berikut beberapa bentuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana organisasi BM3 merespon keberagaman etnis dan agama yang ada di Kota Medan dan di Sumatera Utara? Yang kedua, sejauh mana keterlibatan BM3 dalam area politik elektoral di wilayah tersebut? Dan penelitian ini akan menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles and Huberman. Teknik ini merupakan salah satu pendekatan paling umum dan sistematis dalam menganalisis data kualitatif, terutama hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Jadi analisis ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu reduksi data.
Pada tahap ini, peneliti menyaring, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Reduksi dilakukan untuk memfokuskan perhatian hanya pada data yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data yang dianggap tidak penting berulang atau di luar fokus penelitian akan dieliminasi agar tidak mengganggu proses interpretasi. Yang kedua, penyajian data atau data display. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks tematik agar hubungan antar informasi lebih mudah dipahami. Tujuannya adalah agar peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam hasil wawancara, serta mempermudah proses penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data ditata dan dianalisis, peneliti mulai menarik makna, pola, atau temuan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi kembali dengan cara membandingkan antar data atau kembali ke informan jika perlu diklarifikasi. Proses ini penting untuk menjaga validitas dan konsistensi hasil analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik kita masuk ke materi selanjutnya yaitu membahas soal pembahasan. Jadi teman-teman dan kami juga bahwa dalam pembahasan ini kami akan membahas terkait dua pertanyaan yang muncul. Tadi pertanyaan muncul itu tentang bagaimana sih organisasi BEM3 merespon keberagaman etnis dan budaya yang ada di Kota Medan dan juga Sumatera Utara. Kemudian yang kedua itu membahas soal bagaimana atau sejauh mana keterlibatan BEM3 dalam berpolitik, khususnya dalam politik elektoral. Jadi untuk saat ini kita akan mulai di pembahasan pertama itu bagaimana sih keberadaan BEM3 di tengah prioritas yang ada di Sumut dan Kota Medan. Nah, tentunya kehadiran BEM3 ini teman-teman tidak hanya tujuannya bukan hanya sebagai bagian dari upaya untuk mempersatukan mempersatukan masyarakat yang ada di Kota Medan, masyarakat Minang khususnya. Tetapi juga hal ini menunjukkan bahwa BEM3 berkomitmen tentunya untuk menjaga pluralisme yang ada di Sumut dan juga Kota Medan. Lanjut. Nah, jadi pertanyaan kami kemudian berikan kepada narasumber pertama yaitu Pak Taufik Hidayat Tanjung, yaitu bertanya mengenai bagaimana sih organisasi BEM3 merespon keberagaman etnis dan agama yang ada di Kota Medan dan Sumatera Utara. Lanjut. Nah, narasumber pertama kami itu Bapak Taufik Hidayat Tanjung menjawab. Nah, ini kami sudah sampaikan bahwa kami sudah melakukan reduksi data, di mana ini adalah hasil wawancara yang sudah diverifikasi dan juga telah melalui proses reduksi. Jadi dalam pernyataan beliau menyampaikan bahwa BEM3 adalah organisasi yang terbuka dan BEM3 juga bergabung dengan Perkala. Dan Perkala ini adalah forum kepala adat yang ada di Medan, di mana BEM3 selalu diikut sertakan dan juga ikut serta dalam kegiatan Perkala, di mana Perkala ini selalu membuat kegiatan-kegiatan budaya di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Jadi dalam topik ini juga Pak Taufik Hidayat menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan etnis lainnya dan BEM3 juga selalu hadir dengan organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan organisasi kedaerahan yang ada atau organisasi etnis yang ada di Sumut maupun Kota Medan. Nah, dalam hal ini berarti Pak Taufik Hidayat Tanjung menyampaikan kalau misalnya BEM3 itu sejalan dengan keberagaman atau praktik yang ada di Sumut dan Kota Medan. Kemudian kami juga memberikan pertanyaan kepada narasumber kedua, di mana narasumber kedua kemudian menjawab bahwa BEM3 memang pada dasarnya baik dulu sebelumnya. Jadi BEM3 ini kalau dari pernyataan kedua dari Bang Randy, ya Bang Randy ini adalah kebetulan beliau adalah salah satu anggota kepemudaan di BEM3. Nah, dia menyampaikan juga kalau Perkala BEM3 itu bergabung di Perkala dengan mengikuti banyak kegiatan. Dan salah satu yang beliau adalah mereka pernah melakukan nonton bareng film agak lain, di mana di sana banyak inisiatif yang datang dan tentunya itu menggambarkan kalau BEM3 tidak atau sudah clear dengan keberagaman yang ada di Kota Medan. Dan BEM3 juga pernah mengadakan kegiatan namanya itu acara Sapakan di Tanah Melayu, di mana kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh etnis Melayu saja, tapi juga berbagai etnis yang ada di Kota Medan. Dan dari situ kita sudah lihat kalau BEM3 memang terima atau menerima pluralisme yang ada di Sumut dan Kota Medan. Lanjut. Nah, terakhir kami juga berwawancara dengan salah satu pedagang yang ada di Kota Medan. Beliau ini adalah salah satu orang atau masyarakat biasa yang juga bergabung aktif sebagai anggota di organisasi BEM3. Kami bertanya-tanya terkait pendapat beliau sebagai masyarakat biasa atau
bagian yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan elit-elit yang ada di BM3. Tadi beliau menyampaikan juga bahwa BM3 memang dalam kegiatan-kegiatan selalu aktif ya, menjalankan kegiatan-kegiatan yang di Kota Medan. Nah, mereka juga selalu berkunjung ya ke organisasi lain. Dan menurut beliau juga kalau misalnya keberagaman Kota Medan itu sudah sudah menjadi sebuah apa ya istilahnya budaya ya, dan dianggap ya biasa saja gitu. Jadi mereka sudah bisa hidup berdampingan berbeda suku maupun agama, dan tetap saling dijaga. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana kemudian BM3 itu bisa membantu mereka, misalnya ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya, dan itu yang kemudian membuat kalau misalnya menurut beliau ini BM3 itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga adat dan juga lembaga bagi masyarakat Minang yang ada di Kota Medan. Jadi kalau menurut beliau juga keberagaman di Kota Medan sudah diterima baik oleh BM3. Lanjut. Nah, dari analisis yang kami lakukan ini tentunya bisa dilihat kalau misalnya BM3 kita menggunakan teori pluralisme budaya untuk menarik kesimpulan ini, di mana dalam teori pluralisme budaya sudah dijelaskan kalau misalnya uh, masyarakat yang menjemuk dan bahwa dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang menjemuk keberagaman etnis dan budaya bukan hanya harus diakui tetapi juga dihormati dan difasilitasi eksistensinya dalam ruang publik. Nah, dari apa yang dijelaskan oleh tiga narasumber ini sudah menjelaskan konsep ini, di mana BM3 hadir sebagai organisasi yang tidak hanya menjaga etnisnya, tetapi juga menghormati dan memfasilitasi organisasi-organisasi etnis lainnya yang ada di Kota Medan, di mana diberikan ruang publik untuk melakukan tersebut dengan mengadakan pameran-pameran budaya atau menciptakan kegiatan-kegiatan etnis yang bisa diikuti oleh etnis lainnya. BM3 sebagai organisasi etnis Minangkabau dalam konteks ini telah menampilkan hal tersebut. Nah, jadi dalam konteks teori tadi yang dijelaskan oleh kawan saya, kalau misalnya dari sini kita lihat kalau pluralisme budaya itu berlangsung dengan baik. Yang disebut dengan pluralisme budaya yang dimodifikasi, yaitu mempertahankan identitas budaya, tetapi juga sertakan ruang interaksi antar etnis, antar lintas etnis. Dengan tujuan adalah untuk memastikan terjaganya toleransi dan juga keberagaman yang ada di Kota Medan dengan mengadakan kegiatan pameran budaya dan juga bergabung melalui Porkala. Dari sini kita melihat bahwa dapat ditarik kesimpulan kalau misalnya BM3 itu menunjukkan pengakuan atas kesetaraan budaya lain dan penggunaan terhadap hidup yang berdampingan secara harmonis. Lanjut. Nah, dari kesimpulan yang kami dapat juga bahwa memang peran BM3 ini dapat dilihat sebagai wujud dari civic pluralism, di mana komunitas warga yang ada itu secara sadar ikut terlibat dalam kegiatan atau lintas budaya. Dan itu kita lihat kalau misalnya BM3 punya keinginan untuk kemudian terlibat dalam upaya untuk menjaga keberagaman yang ada di Kota Medan dengan menjadi civic pluralism, ya, di mana civic pluralism tadi adalah komunitas warga yang sadar akan adanya perbedaan yang ada di Kota Medan. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas pembahasan kedua yang membahas soal bagaimana keterlibatan BM3 dalam dinamika politik elektoral dan politik ya, dalam konteks politik di Kota Medan dan Sumatera Utara. Nah, BM3 sendiri tidak hanya organisasi primordial ya teman-teman, tetapi kadangkala organisasi seperti ini kalau dalam temuan yang kami dapatkan sering dimanfaatkan oleh elit politik untuk kemudian mendapatkan suara. Ya. Oleh karena itu dalam penelitian kami ingin mencari tahu apakah memang BM3 ikut serta dalam upaya untuk memenangkan salah satu calon di pemilu ya, pemilu terakhir khususnya. Maka dari itu kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kami memberikan pertanyaan sejauh mana sih keterlibatan BM3 dalam arena politik elektoral di wilayah Sumut dan Kota Medan, dengan menanyakan dengan tiga narasumber tadi ya. Lanjut. Nah, dari narasumber pertama menjelaskan kalau misalnya bahwa BM3 sendiri bukanlah organisasi yang terlibat politik praktis, di mana pernyataan beliau ini juga dilandasi pada bahwa organisasi ini dijelaskan pada organisatoris, tetapi BM3 bisa digarisbawahi bahwa BM3 tidak membatasi anggotanya untuk memihak kepada salah satu calon. Nah, dalam hal ini juga ditambahi kalau misalnya BM3 melihat kalau misalnya setiap warga negara itu berhak untuk memilih. Jadi makanya itu BM3 memberikan ruang publik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Minang, untuk kemudian mendapatkan informasi atau juga visi misi dari para calon tersebut. Di mana dari pernyataan beliau BM3 itu mengabaikan ya
kampanye atau memberikan kesempatan kepada calon-calon di pilkada Kota Medan, di mana ketiga calon tersebut menyampaikan visi misi di kantor BM3. Dan ini menggambarkan kalau misalnya masyarakat Minang itu tidak buta politik dan juga dapat menentukan pilihannya sendiri. Itu setidaknya pertanyaan dari beliau. Kemudian dari narasumber kedua, ini bisa lanjut. Narasumber kedua. Nah, narasumber kedua juga menjelaskan kalau misalnya PM3 bukanlah organisasi independen dan tidak terafiliasi dengan partai apapun. Dalam pandangan ini kita lihat kalau misalnya PM3 memang tidak memiliki calon ya, maksudnya tidak memiliki calon utama ya, karena memang meskipun ya orang-orang yang ada di BM3 sendiri itu sering maju sebagai anggota BM3, anggota legislatif ataupun juga menjadi kader ya. Nah, bagi BM3 sebenarnya tidak dibatasi ya, jadi memang BM3 sendiri menyediakan ruang lah untuk orang-orang tersebut berkampanye sama seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama. Namun, perlu digarisbawahi kalau misalnya dari narasumber kedua menjelaskan seringkali muncul di grup WhatsApp mereka kalau ada beberapa dukungan-dukungan yang mungkin tidak secara langsung disampaikan, tetapi tersirat di dalam grup tersebut. Nah, dan terakhir juga beliau menjelaskan kalau misalnya dukungan-dukungan politik yang diberikan itu tidak akan pernah bisa terwujud ya. Kenapa? Karena memang setiap anggota BM3 sendiri memiliki perbedaan ya, perbedaan kepentingan sehingga proses dukungan terhadap satu calon sangat sulit terjadi. Lanjut. Nah, terakhir dari dalam saat ini juga beliau menyampaikan kalau misalnya keterlibatan BM3 dalam organisasi itu tidak ada dalam pernyataan beliau. Tapi dalam praktiknya ia melihat kalau misalnya hal tersebut tidak bisa dipungkiri terjadi. Kenapa? Karena beberapa anggota atau pengurus partai itu selalu melakukan preferensi politiknya di dalam grup WhatsApp atau grup internal mereka, dan beliau juga sering mendengar hal tersebut saat pilkada terakhir gitu. Jadi dia merasa bahwa memang kesan tersebut seperti itu bisa saja terjadi atau dukungan politik itu bisa terjadi. Tetapi untuk saat ini beliau melihat tidak ada sebenarnya. Dan dia merasa bahwa BM3 justru memberikan ruang ya untuk masyarakat Minang melihat gagasan-gagasan dari setiap calon. Dan mungkin yang paling besar bagi beliau adalah ia melihat kalau misalnya BM3 itu harus bisa menjaga independensinya sebagai organisasi kedaerahan. Karena kalau tidak, BM3 bisa terbawa arus politik sehingga tidak lagi menjadi organisasi yang sesuai dengan tujuan awalnya. Dan dia merasa kalau misalnya BM3 itu harus menjaga kedewasaan organisasi secara kolektif ya tentunya. Kira-kira seperti itu pernyataan dari tiga narasumber. Maka dari itu kita akan coba analisis. Jadi dalam konteks teori yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kalau misalnya teori yang kami gunakan adalah teori partisipasi politik non institusional, di mana teori ini pada dasarnya menjelaskan kalau misalnya kita itu atau terlibat dalam politik itu tidak harus ikut partai, tidak harus menyampaikan dukungan secara resmi, tapi juga kita bisa ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang lebih fleksibel dan tidak formal. Misalnya kita bisa ikut komunitas atau misalnya kita ikut kampanye atau kita ikut menyuarakan pemilu gitu, dan itu sebenarnya adalah bagian dari proses politik non institusional. Nah, dalam analisis kami melihat kalau misalnya BM3 ini menerapkan hal tersebut di dalam politik elektoral khususnya di pemilu 2024, di mana setiap calon di pemilu kemarin itu diberikan kesempatan untuk kemudian menyampaikan visi misinya kepada masyarakat Minang. Namun dalam konteks ini para narasumber tadi menjelaskan kalau misalnya BM3 selalu menjaga posisinya sebagai organisasi yang tidak terlibat politik, dan dari situ kami bisa menunjukkan bahwa hal itu sejalan dengan partisipasi non institusional, di mana lebih mendukung demokrasi deliberatif yang menyediakan ruang dialog politik tanpa mengarahkan pilihan seseorang. Nah, dari situ sudah terlihat kalau misalnya BM3 ini adalah organisasi yang memang tidak terlibat politik, tetapi juga memberikan ruang-ruang politik untuk masyarakat Minang. Nah, selanjutnya pernyataan beliau lainnya seperti sebagai warga negara tentu harus terlibat. Ini mencerminkan kalau BM3 ini adalah organisasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara Minang dan warga negara yang ada di etnis Minang ini untuk berpartisipasi secara sadar dan tertib, bukan karena formal, tetapi karena pemahaman dan keinginannya untuk terlibat dalam politik. Lanjut. Nah, kami juga melakukan observasi terhadap media-media tertentu, di mana kami memang menemukan pernyataan dari dua narasumber sebelumnya yang menjelaskan kalau BM3 menyediakan ruang tersebut, di mana
satu calon yang berkunjung itu adalah Pak Rikowas. Beliau datang itu pada tanggal 15 9 Agustus dan juga salah satunya itu pada 8 Agustus, yang satunya pada tanggal 9 Agustus. Nah, dari sini terlihat kalau misalnya BM3 menyediakan ruang-ruang tersebut kepada calon-calon tersebut untuk berkampanye dalam politik. Dan pernyataan-pernyataan yang beliau atau narasumber yang disampaikan sebelumnya tidak sesuai dengan observasi yang kami lakukan. Lanjut. Mana tentunya kehadiran ini mencerminkan tadi konteks politik non konstitusional, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan ini adalah upaya untuk memfasilitasi edukasi politik dan fasilitas pemilih kepada para masyarakat Minang, dan sehingga kita bisa menentukan lebih tepat mana sih pilihan yang lebih tepat untuk Kota Medan khususnya. Dan itu sudah menjadi gambaran kalau misalnya keterlibatan organisasi BM3 itu khususnya adalah menempatkan diri sebagai organisasi yang tidak terlibat secara aktif, tetapi memberikan ruang-ruang politik atau dialog politik untuk masyarakat Minang. Itu kira-kira kesimpulan dari kami terkait pernyataan kedua. Lanjut. Nah, untuk kesimpulan sendiri mungkin akan saya ambil alih langsung, di mana dari dua apa yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami menemukan dua kesimpulan. Yang pertama adalah dalam hal keberagaman, BM3 sudah menunjukkan komitmennya terhadap pluralisme budaya, di mana dengan terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan Porkala atau juga mengunjungi organisasi lain, sehingga itu bisa menggambarkan kalau mereka itu tidak hanya melindungi etnisnya atau menyediakan etnisnya, tetapi juga berupaya untuk menjaga etnis lain agar bisa hidup lebih tentram di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Dan yang kedua, kami menemukan dalam ranah politik elektoral, BM3 masih tetap bersikap secara netral, walaupun memang menyediakan ruang-ruang partisipasi politik secara non-institusional. Ini menggambarkan kalau BM3 itu tidaklah organisasi politik, tapi organisasi yang menyediakan ruang-ruang politik untuk masyarakat agar bisa menentukan pilihannya. Kita bisa lihat di mana mereka menyediakan ruang itu, di mana di pemilu atau pilkada sebelumnya itu calon-calon tersebut bisa datang ke kantor BM3 menyampaikan visi-misinya tanpa memberikan dukungan formal atau organisatoris kepada calon-calon tersebut, tetapi justru memberikan pernyataan kalau mereka siap ataupun juga kalau misalnya dibutuhkan mereka akan ikut dalam upaya untuk menjalankan Kota Medan dengan lebih baik, di mana ruang-ruang politik yang disediakan tadi adalah upaya untuk menjaga hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, dari saran kami juga kami menjalankan saran kepada BM3 agar tetap memperkuat pendidikan politik komunitasnya ini, khususnya bagi generasi muda yang ada di Minang, generasi muda Minang yang ada di Sumatera Utara. Nah, kenapa? Karena memang fokus utama dalam konteks ini adalah untuk menjaga keharmonisan tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga mengharapkan agar BM3 terus memperluas kerjasama lintas organisasi etnis ini agar benar-benar program yang diterapkan itu benar-benar konkret dalam menguatkan ya, nilai-nilai multikultur yang ada di Sumatera Utara dan Kota Medan. Nah, berikut daftar pusaka juga yang kami tampilkan. Ada sekitar beberapa jenis di sini yang memperkuat argumen yang kami sampaikan. Lanjut. Baik, kira-kira begitulah presentasi dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Fredrik dan seluruh teman-teman. Tentunya pada hari ini kami sangat senang sudah bisa menyampaikannya, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa mendapatkan informasi baik kepada teman-teman semua. Sekian dari kami, terima kasih. Seperti kata saya sampaikan pantun, katanya Nira Razuri Jaya, yang malah dibikin sapa, belum sempat angkat piala, udah 5 masuk semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.